Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus kebohongan Ratna Sarumpait, kami akan langsung membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono yang akan segera bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Argo, jadi ada 3 saksi yang akan dipanggil ulang, apa alasannya? Ya, mungkin bisa kami sampaikan ya bahwa suatu peristiwa pidana, kemudian kita memeriksa saksi-saksi, ya, kemudian kita memeriksa tersangka, dan kemudian juga setelah kita evaluasi bahwa itu ada suatu perbedaan saksi satu dengan tersangka, itu kan perlu kita konfrontir. Ya. Itu suatu hal yang SOP kita lakukan seperti itu. Jadi artinya bahwa daripada keterangan Bu Ratna, keterangan para saksi ya, yang terfokus berkaitan dengan kegiatan kebohongannya Bu Ratna Sarumpait, itu masih ada perbedaan. Tidak banyak, ada perbedaan yang nanti akan kita lakukan konfrontir berkaitan dengan keterangan saksi yang sudah kita minta kepada Pak Daniel, kemudian Bu Nani, juga ada Pak Setiva. Nanti kan kita tanyakan nanti yang bersangkutan, kan kita konfrontir sehingga nanti kita bisa mengetahui lebih jelas seperti apa. Oke. Mengapa sampai perlu dihadirkan bersamaan dan dikonfrontasi atau dikonfrontir seperti ini? Ini adalah SOP daripada penyidik ya. Kalau misalnya ada suatu keterangan dalam keterangan berita acara, sedang ada perbedaan, gitu. Tentunya pasti akan dilakukan konfrontir ya. Jadi nanti biar jelas ya. Jadi dari saksi satu dengan saksi yang lain, pernyataan seperti apa, gitu ya. Nanti kan kita temukan di situ, sehingga nanti kita bisa mengetahui yang sebenarnya terjadi seperti apa, begitu Pak. Oke, tapi mungkin bisa disampaikan Pak poin perbedaan antara ketiga saksi yang akan dikonfrontir ini kira-kira apa Pak? Itu masih di penyidik ya, jadi rencana penyidikan pertanyaan-pertanyaan nanti penyidik yang lebih tahu. Jadi nanti setelah kita lakukan konfrontir aja baru nanti kita mengetahui seperti apa. Demikian. Baik, bagaimana dengan saksi yang lain Pak Argo? Siapa lagi yang akan dipanggil berikutnya? Untuk saksi yang lain kan sudah ya, setelah kita analisa kan beberapa yang sudah pas ya dan keterangan dari peristiwa pidana itu, yaitu mulai dari keterangan saksi di rumah sakit, ya, keterangan daripada teman dekatnya, kemudian juga stafnya, juga anaknya, semua sudah kita lakukan semua ya. Ada sekitar 20-an saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan hanya dari ketiga inilah sementara ini yang kita ditemukan penyidik ada suatu perbedaan, sehingga nanti akan kita cek ya, akan kita konfrontir sehingga nanti keterangan itu bisa sama gitu kan Pak. Oke, jadi tidak akan ada lagi saksi yang dipanggil karena ada satu saksi atau paling tidak pihak yang sudah dilaporkan oleh beberapa pelapor, misalnya Wakil Ketua DPR Fadlizon. Kita tunggu, kita fokusnya kan Ibu RS ya. Nanti kita tunggu saja setelah nanti pemeriksaan daripada Ibu RS. Kita tunggu. Ya. Oke, jadi mengapa sampai sekarang belum dipanggil Pak Argo? Siapa? Pak Fadlizon? Kita terfokus pada Ibu RS. Ya, misalnya dalam suatu kegiatan lapangan sepak bola, ada suatu kejadian, kan tidak mungkin semua stadion itu kita beri satu persatu jadi saksi. Ya, Oke. Tapi yang lebih. Baiklah Pak Argo. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Argo di Prime Time News. Selamat malam. Pemirsa, tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin sudah melaporkan kasus kebohongan Ratna kepada Bawaslu, tapi Bawaslu belum memeriksa Ratna Sarumpait. Lalu bagaimana sikap tim kampanye Jokowi Ma'ruf? Telah bergabung dari Rumah Cemara Menteng, Jakarta, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mbak Kania, apa kabar? Ya, kabar baik Mas Ade. Bagaimana pertemuan dengan Bawaslu hari ini? Apa saja yang dibicarakan tadi? Tadi siang ya. Ya kita cuma audiensi ya, silaturahim ke pimpinan Bawaslu ya. Alhamdulillah kami diterima oleh Ketua Bawaslu, Pak Adan. Bagus suasananya, sangat kekeluargaan. Ya, kita saling memberikan masukan, kita saling mempererat silaturahim. Agar nanti pemilu ke depan itu benar-benar tercapai masalah-masalah bisa kita hadapi bersama gitu, tanpa ada masalah yang lain gitu. Jadi artinya kami itu
Jadi artinya kami itu datang ke sana itu ingin persepsinya sama gitu. Karena Bawaslu kan sebagai penyelenggara ya, kami sebagai peserta ya, Pak Jokowi K. Ma'ruf Amin kan sebagai peserta pemilu. Nah tentunya kami ingin mengetahui sejauh mana aturan-aturan yang berlaku di Bawaslu. Kita ingin mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Supaya persepsi kami ini tidak keliru. Terkait dengan kasus tertentu, Mas Ade, apakah tidak menanyakan bagaimana perkembangan laporan kasus Ratna Sarumpait yang juga Anda laporkan ke Bawaslu? Enggak. Kita nggak mendiskusikan, kita nggak membicarakan mengenai kasus per kasus yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Kita serahkan itu kewenangan Bawaslu sendirilah yang melakukan pemeriksaannya. Oke, menyerahkan sepenuhnya keputusannya seperti apa, tapi sejauh ini apa yang bisa Anda komentari dari cara kerja Bawaslu? Ketika kemudian kita mengetahui kemarin Bawaslu datang ke Polda dan gagal memeriksa Ratna. Apa tanggapan Anda? Ya, kami kan juga menjadi salah satu pelapor ya terhadap kasus dugaan kebohongan ya, bukan dugaan, kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait pada saat itu menjadi salah satu badan pemenangan nasional tim Prabowo Sandi. Kami laporkan itu pada tanggal 4 Oktober dan direspon oleh Bawaslu. Kami dipanggil untuk melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan terhadap laporan yang kami sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang diminta oleh Bawaslu dan kami jawab, dan diminta juga untuk menghadirkan 2 saksi, sudah kami hadirkan terkait yang kami laporkan. Nah, kami yang melaporkan itu adalah sebenarnya kita menyesalkan Pak Prabowo sebagai calon presiden peserta pemilu, capres, ya, pemilu presiden, dia tidak bisa mengendalikan anggota tim kampanyenya untuk bersikap tidak menggunakan hoax sebagai media kampanyenya gitu. Karena kita ketahui bersama tanggal 23 September bulan lalu kan sudah disepakati adanya kesepakatan damai pemilu damai ya di Monas kemarin itu. Nah, Pak Prabowo dan Sandi termasuk salah satu yang menandatangani mesepakati tentang pemilu damai itu. Ya. Baik. Gitu. Nah, seberapa penting sebenarnya keterangan dari Ratna Sarumpait ini ketika kita melihat bahwa Bawaslu akan mengambil keputusan tanpa keterangan dari Ratna Sarumpait karena gagal menemui Ratna kemarin? Ya, bisa jadi mungkin Bawaslu ingin mengetahui apakah kebohongan itu dilakukan tunggal atau bisa jadi diorganize dengan yang lainnya. Tapi urusan itu kan kita hanya fokus kepada peristiwa kesepakatan damai itu saja. Karena bagi kami tanggal 23 September yang dilakukan oleh KPU melalui adanya kampanye pemilu damai itu menurut kami adalah sebuah norma hukum. Memang norma ini kan tidak tertulis ya. Nah, seharusnya juga itu harus ditaati bersama oleh para peserta yang telah menandatangani kesepakatan itu. Nah, di sini yang kami lihat Pak Prabowo sebagai capres tidak menggunakan itu. Maksud saya, dia sebagai capres tidak mengarahkan kepada jajaran tim kampanyenya untuk tidak berbuat hoax gitu, malah membiarkan. Ya. Saya juga nggak tahu apakah gimana Mbak Kania? Ya, silakan dilanjutkan. Anda tidak tahu tadi apa yang Anda ingin katakan? Ya, di awal kan kita juga nggak tahu apakah ini sebuah rekayasa atau memang sebuah rekayasa yang ingin dilakukan oleh Ratna Sarumpait, ya, atau memang sebuah keinginan pribadinya saja gitu. Ya. Baik, Mas Ade, berkaca dari kasus Ratna Sarumpait ini banyak sekali cara sebenarnya untuk menyudutkan petahana. Menurut Anda, apakah perangkat hukum pemilu yang ada saat ini sudah cukup mampu untuk menangani serangan-serangan hoax seperti